Halo people, selamat datang di Jelajah TV, di mana kalian akan mengetahui banyak hal yang kalian belum ketahui. Berikut selengkapnya, check it out. Apakah kalian tahu people, Indonesia terkenal di mancanegara sebagai negara dengan alam yang indah tentu saja. Negara kepulauan dengan seluas 1,91 juta kilometer ini memang memiliki bentang alam yang mempesona, mulai dari Aceh hingga Papua. Tak heran jika jumlah wisatawan yang datang terus bertambah, terutama wisatawan dari negara asing. Mereka datang ke Indonesia hanya ingin melihat mempesonanya keindahan alam Indonesia. Nah, berikut daftar pesona Indonesia yang bisa memanjakan mata kalian. Kepulauan Raja Ampat adalah destinasi nomor ke-1 yang wajib Anda kunjungi sebelum memutuskan berlibur ke luar negeri. Kepulauan yang terletak di ujung Indonesia Timur ini adalah surga kekayaan bawah laut terlengkap di bumi. Raja Ampat sendiri merupakan nama yang diberi bagi keempat pulau indah yang berasal dari mitos lokal, yaitu Waigil, Salwati, Batanta, dan Bisoul. Wisatawan dari berbagai penjuru dunia mati-matian ingin datang ke pulau ini, hanya untuk menikmati 540 jenis karang, 1511 spesies ikan, serta 700 jenis moluska. 75% spesies laut dunia bisa Anda temukan di pulau ini. Raja Ampat di Papua adalah surga bagi para pecinta diving. Buat kalian yang suka diving, kalian wajib banget nih ke Raja Ampat. Desa Wairebo di Flores yang terletak pada ketinggian 1200 meter di atas permukaan laut. Layaknya sebuah surga yang berada di atas awan, bukan? Perlu perjuangan untuk bisa mencapainya. Namun, apa yang didapat ketika sampai ke lokasi sebanding dengan perjalanan yang dilalui. Pemandangan alam berupa gunung-gunung berpadu dengan 7 rumah adat berbentuk kerucut akan memberi kesan tersendiri bagi setiap pengunjung yang pernah datang ke Desa Wairebo. Desa Wairebo berada di barat daya Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Untuk bisa sampai ke lokasi memang tidak mudah karena letaknya yang ada di atas gunung. Desa Wairebo bisa disebut sebagai desa terindah di Indonesia. Adakah yang minat ke Desa Wairebo? Pulau ini merupakan habitat asli binatang komodo, sejenis kadal raksasa memakan daging. Di Pulau Komodo, terdapat lebih dari 2000 ekor komodo yang hidup di alam bebas. Jika Anda ke pulau ini, Anda bisa melihat komodo yang sedang mengincar mangsanya di banyak lokasi di tempat ini. Maka dari itu, sangat penting untuk berkeliling bersama pemandu untuk alasan keselamatan. Pada tahun 1986, UNESCO menetapkan Pulau Komodo dan pulau-pulau lain di kawasan Taman Nasional Komodo sebagai situs warisan dunia karena keberadaan komodo yang hanya bisa ditemui di kawasan ini. Habitat dari hewan yang terancam punah ini adalah alam terbuka dengan padang rumput, pantai berpasir putih, dan hutan hujan tropis. Gunung Rinjani adalah gunung yang berlokasi di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Gunung ini merupakan gunung berapi kedua tertinggi di Indonesia dengan ketinggian 3.726 mdpl. Puncak Gunung Rinjani merupakan salah satu objek wisata yang menjadi andalan di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani. Gunung Rinjani sebagai gunung vulkanik yang masih aktif nomor 2 tertinggi di Indonesia. Puncak Gunung Rinjani merupakan tujuan sebagian besar para petualangan dan pecinta alam yang mengunjungi kawasan ini, karena apabila telah berhasil mencapai puncak, merupakan suatu kebanggaan tersendiri.
Kawah Ijen adalah sebuah danau kawah yang bersifat asam yang berada di puncak Gunung Ijen dengan kedalaman danau 200 meter dan luas kawah mencapai 5.466 hektar. Danau Kawah Ijen dikenal merupakan danau air asam terkuat terbesar di dunia. Kawah Ijen berada dalam wilayah cagar alam Taman Wisata Ijen, Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Fenomena Eternal Blue Fire atau api biru abadi berada di dalam Kawah Ijen. Blue Fire hanya dapat dilihat oleh mata manusia saat tidak ada cahaya, karena waktu ideal untuk melihatnya adalah jam 2 hingga jam 4 dini hari. Karena pendakian Gunung Ijen baru mulai dibuka 2 dini hari. Dari Kawah Ijen kita dapat melihat pemandangan gunung lain yang ada di kompleks pegunungan Ijen. Gunung Bromo adalah sebuah gunung berapi aktif di Jawa Timur Indonesia. Gunung ini memiliki ketinggian 2.329 meter di atas permukaan laut dan berada dalam 4 wilayah kabupaten, yakni Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Malang. Gunung Bromo terkenal sebagai objek wisata utama di Jawa Timur. Sebagai sebuah objek wisata, Bromo menjadi menarik karena status sebagai gunung berapi yang masih aktif. Gunung Bromo termaksud dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Belitung, biasa orang menyebutnya Belitung. Dulunya dikenal sebagai Baliton, sebuah pulau lepas pantai timur Sumatera Indonesia, diapit oleh Selat Gaspar dan Selat Karimata. Pariwisata di Belitung mulai tumbuh pada awal tahun 2000-an. Sekarang, pariwisata Belitung mulai mengalami peningkatan yang pesat sejak boomingnya film Laskar Pelangi pada tahun 2008. Destinasi wisata Belitung seperti Gantung, Pantai Tanjung Tinggi, Tanjung Kelayang, dan Pulau Lengkuas mulai dikenal oleh wisatawan. Dan dengan ditetapkannya Pantai Tanjung Kelayang sebagai kawasan ekonomi khusus, serta ditetapkannya Pulau Belitung sebagai geopark nasional, semakin mendukung kegiatan pariwisata di Pulau Belitung. Semua orang yang tahu Laskar Pelangi pasti gak akan asing sama yang namanya Belitung, bukan? Taman Nasional Wakatobi merupakan salah satu dari 50 taman nasional di Indonesia yang terletak di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Taman nasional ini ditetapkan pada tahun 1996 dengan total area 1,39 juta. Menyangkut keanekaragaman hayati laut, skala dan kondisi karang, yang menempati salah satu posisi prioritas tertinggi dari konservasi laut di Indonesia. Kedalaman air di Taman Nasional ini bervariasi. Bagian terdalam mencapai 1044 meter di bawah permukaan air laut. Wilayah timur Indonesia memang banyak menyimpan pesona keindahan alam yang sangat menakjubkan. Salah satunya bisa kamu temukan di Banda Neira, pulau yang terletak di Maluku Tengah. Pulau kecil ini menjadi salah satu destinasi wisata alam di Indonesia favorit wisatawan mancanegara. Karena panorama alamnya yang sangat indah, selain keindahan alamnya, ternyata pulau ini juga menyimpan sejarah panjang Indonesia. Karena dahulu tempat ini merupakan salah satu pusat perdagangan pala di masa kolonialisasi Belanda. Bahkan, kalian masih bisa menemukan sisa-sisa peninggalan Belanda di tengah-tengah asrinya alam di pulau ini. Terima kasih buat semua yang udah nonton video ini sampai habis.
Semoga informasi yang diberikan bermanfaat bagi kalian semua. Salam lestari. See you next video. Bye-bye.